Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam hinggap di jambu kelutuk. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah masih mengantuk. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, sahibul majlis, Bang Ahmad Ali beserta Ibu Nilam dan seluruh keluarga. Hadir bersama kita Ketua Dewan Masjid Indonesia, sahabat saya protokol tadi itu Ustadz Munif, itu sahabat saya satu pesawat ke Mesir tahun 1998. Jadi kami bersahabat ini udah seperempat abad lebih. Sekarang 2024, sudah 26 tahun yang lalu. Alhamdulillah hubungan kami tetap baik. Mudah-mudahan bersahabat di Mesir, bersahabat lagi di Palu, bertetangga di surga. Amin. Lihatlah betapa bersihnya hati jamaah. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Yang lainnya begitu semangat mengatakan amin. Begitu Bapak Ibu tadi mengatakan amin, maka apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Begitulah hebatnya doa untuk orang lain. Saat kami naik pesawat tanggal 5 September tahun 1998 terbang dari Cengkareng ke Kairo. Pakai jas, pakai dasi, pakai topi, sampai di Kairo ditanya sama kakak-kakak kelas, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kata teman-teman kami, itulah tiket pesawat yang paling murah. Kenangan yang luar biasa. Hari ini tidak pernah terpikir di kepala saya bahwa nanti saya akan datang ke Palu, jumpa lagi, nggak pernah, sedikit pun tidak pernah terlintas. Tapi rupanya Allah punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil. Akhirnya kita dipertemukan di tempat yang baik, tempat ngaji. Ini kan rumah Pak Ustadz. Ini saya pun heran, ini rumah apa tempat pengajian? Ternyata memang disetting sama Ibu Nilam untuk tempat mengaji. Jadi tidak ada sound systemnya. Tidak ada kita lihat sound system, karena dipasang di atas memang langsung rumah untuk tempat ngaji. Ada salah seorang ulama namanya Kiai Haji Maimun Zubair. Di antara pesannya, kalau mau buat rumah, buatlah niatkan rumah itu tempat ngaji. Insya Allah anak cucunya suka pada ngaji. Tapi kalau rumah diniatkan untuk yang lain, maka yang lain dapat, ngaji belum tentu dapat. Kita ingin anak cucu kita suka kepada ulama, suka kepada ngaji, istiqomah iman dan Islam. Kita semua insya Allah husnul khatimah. Amin. Saya kalau ngaji subuh itu lebih suka mengkaji ayat Quran, bacaan sholat, supaya waktu sholat itu dengan faham sholat kita menjadi lebih khusyuk insya Allah. Jadi yang akan kita bahas subuh ini adalah surat yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pak Ustadz, saya sering baca ayat itu tapi saya nggak ngerti artinya. Ya nggak apa-apa, dengar aja dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, dengar aja dapat pahala, apalagi faham maknanya. Baca Quran dalam sholat baca auzubillah, iya. Kami nggak dengar bacaannya sir. Sir.
Setelah itu baru jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Hanafi. Nomor 2 Imam Syafi'i, Imam Maliki. Nomor 3 Imam Syafi'i. Nomor 4 Imam Hambali. Membaca ta'awudz bacaannya sir. Pernah kemarin Pak Ustadz, ada Ustadz kami undang ke rumah kami, pas baca auzubillahnya dia baca jahar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu namanya imam grogi. Bisa, kita kalau terlalu grogi bisa. Makanya sebelum sholat itu kita tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fis nas, minal jinnati wan nas. Serahkan diri kepada Allah supaya Allah menolong kita. Maka a'udzubillahnya sir. Menurut mazhab Syafi'i, baca a'udzubillah setiap rakaat. Rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Zuhur, maghrib, rakaat ketiga. Subuh, rakaat 1, rakaat 2. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, a'udzubillahnya rakaat pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonir. Rakaat kedua, rakaat ketiga tidak lagi. Bapak Ibu baca, waduh saya nggak ingat Pak Ustadz. Tiba-tiba ingatnya salam aja. Itulah maka sholat ini perlu perenungan. Doa. Ustadz kok langsung baca wattini wa zaitun? Kenapa doa iftitah dengan Fatihah Ustadz belum bahas? Iftitah sudah pernah dibahas, Al-Fatihah sudah dibahas. Bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Cari aja di situ Ustadz Somad Al-Fatihah, nanti dapat kajiannya. Ustadz Somad Iftitah, kita sudah bahas dari mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekarang kita bahas ayat-ayat pendek supaya kalau kita sholatnya lebih kita renungkan maknanya, tujuannya supaya lebih khusyuk, hati lebih tenang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah baca auzubillah, baca bismillah. Baca bismillah dalam Al-Fatihah 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu kenapa kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bismillahnya jahar apa sir? Sir. Karena Saudi Arabia pakai mazhab Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Maroko, Tunisia, Aljazair, Andalusia, Mauritania, Libya itu mazhabnya Maliki, tidak pakai bismillah sama sekali, langsung alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Enggak usah kelahi masalah bismillah ini. Mau pakai bismillah, mau tidak pakai bismillah, mau bismillah sir, mau bismillah jahar. Tapi kalau di mayoritas masyarakat kita bismillahnya jahar, jangan dibaca sir. Itu bisa menimbulkan fitnah. Indonesia mazhabnya Syafi'i. Datang Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais jadi imam di Masjid Istiqlal. Saya penasaran waktu beliau jadi imam di Istiqlal, kira-kira nanti dia pakai bismillah sir atau bismillah jahar. Yang dia pakai bismillah versi Saudi Arabia Hambali atau Syafi'i. Pas dia jadi imam, bismillahirrahmanirrahim, ternyata beliau bismillahnya jahar karena menghormati Indonesia yang pakai mazhab Syafi'i. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah di Pekanbaru, Riau. 4 tahun saya penceramah di Masjid Muhammadiyah. Setiap subuh kalau disuruh saya jadi imam batuk. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Karena saya tahu Masjid Muhammadiyah majelis tarjihnya pakai bismillah sir Hambali. Sedangkan saya kalau jadi imam bismillahnya jahar. Saya tidak mau merusak tradisi kebiasaan di masjid itu. Maka untuk selamatnya pura-pura batuk.
supaya imam tetap maju. Dia maju ke depan dan saya jadi makmum. Yang paling enak itu jadi makmum, tinggal ikut aja. Allahu Akbar. Imam makmum nggak boleh komplain, tinggal ikut aja. Tadi subuh kenapa Ustaz mau jadi imam? Saya diminta jadi imam, minta saya maju ke depan. Nah, kenapa Ustaz nggak pura-pura batuk? Ini bukan masjid. Semua ada jawabannya. Nah, maju ke depan. Bagaimana dengan bismillah setelah waladdallin? Amin. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia awal surat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Tapi kalau ada yang tidak membaca basmalah, langsung wattini wazzaitun juga boleh. Karena bismillah dalam Al-Fatihah dengan bismillah di awal wattini wazzaitun gak sama. Coba lihat nanti Quran. Bismillahirrahmanirrahim angka 1. Alhamdulillahirabbil alamin angka 2. Tapi dalam wattini wazzaitun bismillahirrahmanirrahim nggak ada angka 1. Wattini wazzaitun angka 1. Kenapa? Karena bismillah dalam Al-Fatihah ayat. Bismillah dalam wattini wazzaitun bukan ayat, tapi pemisah antara dua surat. Wadduha, habis wadduha alam nashrah. Pemisah antara wadduha dengan alam nashrah ada bismillah di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti kalau ada imam yang baca alam nashrah laka sadrak, gak perlu makmum komplain di belakang, bismillah bang. Karena memang kalau tidak dibaca tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang baca, kita juga tidak perlu komplain. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Nah, ini perlu kita pahami bersama supaya tidak menimbulkan konflik. Karena masalah-masalah khilafiyah ini di tengah masyarakat bisa jadi perkelahian. Dulu Pak Ustadz kelahi di masjid kami gara-gara bismillah sir, bismillah jahar, gara-gara kunut tidak kunut, gara-gara zikirnya jahar, zikir sir, gara-gara doa bersama. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena udah nggak sholat lagi. Ini juga masalah. Ini masalah besar. Nah, setelah kita bahas a'udzubillah dengan bismillah, sekarang masuk ayatnya. Wattini. Kalau ujungnya wattinu, artinya buah tin. Kalau artinya wattini, demi buah tin. Wallahu, dan Allah. Tapi kalau ujungnya wallahi, demi Allah. Makanya hati-hati menyebut. Datang saksi di pengadilan, hakim mau nanya, apakah kesaksian Anda ini benar? Benar Pak Hakim. Bersumpah? Iya. Coba bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Sumpah. Maka Allah bersumpah dalam ayat ini, wattini, demi buah tin. Apa beda sumpah Allah dengan sumpah kita? Kalau Allah bersumpah demi makhluknya, Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah demi bulan, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah demi malam, wal laili idza saja. Allah bersumpah demi siang, wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah demi bintang, wan najmi idza hawa. Allah bersumpah demi buah tin, wattini. Ada apa dengan buah tin? Ternyata buah tin, buah yang kandungan gulanya tidak tinggi menurut kesehatan. Banyak orang takut ke gula kena diabetes mellitus. Maka di antara buah yang disarankan yang kadar gulanya tidak terlalu tinggi adalah buah tin. Panjang umur, sehat badan. Kalau kita bisa sampai ke tanah suci Makkah, nanti pergi ke pasar buah, beli buah tin. Dan semua nama buah yang ada disebutkan dalam Al-Quran bisa tumbuh di seluruh dunia. Di antaranya adalah buah tin. Di rumah teman saya di Bekasi ada videonya, saya makan buah tin. Dia tanam di dalam pot, berbuah.
Dan saya pun pernah nanam berbuah. Buah tin bisa tumbuh. Coba bawa ubi kayu, bawa ke Mesir, tumbuh tapi nggak berbuah. Ustaz tahu dari mana? Teman saya dibawanya batang ubi kayu dari Indonesia, bawa koper sampai ke Kairo, ditanamnya. Kebetulan dia tinggal di Buus dekat asrama. Tanam subur tapi nggak berbuah. Maka semua tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran setelah diuji, dia pasti berbuah. Di rumah saya belum berbuah Pak Ustadz, tunggu aja. Ustadz nggak semua ceramahnya betul. Memang ada masjid namanya di Pekanbaru Riau, Masjid An-Nur. Nanti Bapak Ibu kalau datang ke Pekanbaru kita sholat di Masjid An-Nur insyaallah. Amin. Amin. Jadi di samping Masjid An-Nur ini pohon kurma keliling. Kurmanya tidak ada yang berbuah. Nah ini kata Ustaz Somad, semua buah yang ada dalam Quran kalau ditanam berbuah. Buah kurma kenapa tidak berbuah? Akhirnya dipanggillah pakar kurma dari Thailand, namanya Profesor Kola. Profesor Kola, kamu kan pakar kurma tropis. Kenapa kurma yang ada di Thailand, Bangkok bisa tumbuh berbuah? Kenapa yang di Riau tidak berbuah? Setelah dicek sama Profesor Kola, dia senyum. Kenapa senyum? Kurmanya jantan semua. Dia suruh tebang ini yang jantan-jantan ditebang, enggak buah. Akhirnya yang dibiarkan ada satu batang, diganti, dan setelah 3 tahun, 4 tahun berbuah. Begitu berbuah saya ditelepon, Ustaz Somad bisa datang ke Masjid An-Nur? Acara apa? Kita acara panen perdana, pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Wah, ada videonya di YouTube. Saya pun datang bawa gunting, pemotongan pertama, kamera pun padahal saya nggak pernah nanam. Saya bagian motong, mencicipi. Pas ditanya sama wartawan, gimana rasa buah kurma yang tumbuh di An-Nur ini Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata, karena rasa begitu miskin untuk mewakili kata.